Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Majelis mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang telah hadir di tempat ini, juga Bapak Ibu Saudara yang ada ikut kebaktian melalui Zoom di rumah. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam Minggu Prapaskah 4 ini dengan mata dan hati yang tertuju kehadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita menyanyikan lagu Mari Kawan-kawan Nyanyi Gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Memuliakan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita meyakini bahwa kebaktian Minggu Prapaskah 4 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian.
Saudara-saudara, kebaktian Minggu Prapaskah 4 ini bertema hidup kekal adalah hidup yang berkualitas dan menjadi berkat. Dengan nas pembimbing dari Yohanes pasal 3 ayat 21 yang hendak berkata bagi kita sekalian demikian. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah nas pembimbing kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita masuk pada litani Prapaskah. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Aku telah menaruh Roh Kudusku ke atasnya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Termasuk dalam pengakuan dosa. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin.
yang kasih Tuhan, bagi kita yang mengaku dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Saya akan membacakan kalimat yang menjorok keluar, Bapak Ibu membaca yang menjorok ke dalam. Setelah itu kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 48. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Mereka muak terhadap segala makanan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan didasarkan melalui Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Baiklah, jika semua sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami menghaturkan puji syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, sehingga Engkau memberi kami kesehatan dan kekuatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam kebaktian minggu, maupun kami bisa beribadah dari rumah. Dan Tuhan, betapa kami bersyukur selama sepanjang sepekan Engkau begitu mengasihi kami dalam suka duka kehidupan kami. Dan sukacita kami semakin penuh kala Tuhan menyapa kami melalui kebenaran firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Kami sadari betul Tuhan bahwa kami ini adalah makhluk yang lemah. Oleh karena keterbatasan itu, kami memohon kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami dengan hikmat Tuhan yang menolong kami untuk memahami, untuk mendalami, terlebih untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Mari ya Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan suara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 hingga ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian ada tertulis firman Tuhan.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Selamat pagi. Saudara yang kasih Tuhan, tema kita hari ini tentang hidup kekal. Dan berbicara tentang hidup yang kekal, kita semua tahu bahwa hidup beragama zaman sekarang suka sekali berjualan kekekalan. Mau gereja ramai? Gampang. Adakan saja KKR dengan tema Trip to Hell, perjalanan ke neraka. Atau kesaksian, KKR kesaksian bahwa dia sudah 16 kali bolak-balik masuk ke dalam surga. Dan waktu saya kecil dulu, pernah saya SMP dikasih hadiah buku yang isinya tentang perjalanan ke surga. Memang sungguh luar biasa saudara-saudara. Yang diceritakan itu digambarkan bahwa ada warna-warna yang tidak pernah ada di bumi ini. Entah warna apa itu. Ada hewan-hewan yang bahkan di luar pikiran manusia. Kita sudah disiapkan tempat, kamar-kamar, istana-istana untuk kita. Lalu dikaitkan sedikit-sedikit dengan ayat-ayat Alkitab. Rame pasti. Orang akan tertarik. Karena jualan tentang kekekalan, hidup kekal itu sangat menarik. Karena dengan iming-iming seperti itu orang tertarik. Tapi ini harus hati-hati. Karena ketika orang dengan iming-iming tersebut, maka orang menjadi fokus membayangkan bahwa menjadi pengikut Kristus adalah semata-mata karena hidup kekal dan karena kerajaan Allah dalam arti sorga setelah kematian. Kesannya kita beragama itu hanya untuk itu gitu. Padahal kita beragama tidak hanya untuk itu. Dan sebenarnya saudara-saudara, persoalan hidup kekal itu hanya sebagian kecil dari karya Tuhan yang luar biasa. Dia hanya satu dari bentuk kerajaan Allah yang besar. Kalau kita fokus pada kekekalan itu saja, maka kehidupan kita di dunia ini bisa saja menjadi egois. Kita menjadi orang yang beragama secara fanatik, karena lagi-lagi kita selalu hidup tentang bagaimana kita bisa masuk surga. Dan bersukacitalah saudara-saudara, karena sebenarnya untuk menantikan kekekalan dan juga kerajaan Allah itu, saudara tidak harus menunggu sampai mati dulu. Karena kerajaan Allah sekali lagi dia lebih besar daripada hanya soal hidup di surga. Firman Tuhan yang kita baca salah satunya adalah ada ayat yang sangat-sangat terkenal, ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Di ayat ini dikatakan hidup yang kekal. Tapi kalau kita cermati, sebenarnya poin hidup kekal itu kalau di kalimat itu di paling akhir. Yang paling utama dalam pemberitaan itu adalah bukan hidup kekal dulu, tapi soal kasih yang besar. Soal pengorbanan Allah. Jadi jangan terburu-buru tertarik dengan kata kekalan atau hidup surga karena itu sudah pasti. Tapi kita bisa melihat bagaimana kita belajar yang paling utama adalah cinta Allah yang besar. Cintanya itu mengosongkan diri. Turun menjadi manusia, merendahkan diri dan rela menderita karena cinta itu. Dan ini yang kita hayati dalam Prapaskah ini. Dan bahkan kita tahu itu adalah jalan penderitaan yang kita juga akan nantikan dalam salib. Salib itu sendiri adalah bukti kerajaan Allah dinyatakan. Dan ini yang jauh lebih penting untuk semakin kita hayati. Bukan berarti soal hidup kekal itu tidak penting, tapi memahami karya Allah yang begitu besar dan untuk kita genapi bersama-sama itulah yang paling penting. Dan di sini menurut saya ayat ini juga bisa dikaitkan dengan ayat yang senada dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 hingga 11 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Perhatikan, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, catat sebelah ini, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi perihal kerajaan Allah itu adalah perihal kasih Allah yang besar. Dan karena kita sudah memperoleh pengampunan itu, dan karena kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah itu, maka saat ini, saat kita sudah dikasihi oleh Allah, yang menjadi penting adalah bagaimana hidup beriman Kristen itu bukan hanya menunggu kasih Tuhan, tapi kita juga mengasihi Tuhan dan sesama. Karya Tuhan sudah dinyatakan dan sekarang sedang kita hayati. Allah telah mengasihi kita dan saatnya lah kita yang saling mengasihi. Jadi kalau saudara-saudara sekarang beribadah, mau beribadah dari rumah ataupun saat ini, bukan semata-mata saudara saya mau ke gereja karena saya mau gitu ya, supaya saya masuk surga, supaya saya dapat kerja, supaya dan sebagainya. Tapi marilah kita beribadah dengan gitu ya, karena Allah telah mengasihi saya. Kita melakukan berbuat baik bukan supaya, tetapi karena bla bla bla. Karena kasih Allah, karena kita betul-betul merasakan cinta kasih Tuhan, dan itulah yang harus kita lakukan. Jadi ibadah, berbuat baik, menolong sesama adalah sungguh-sungguh betul karena kasih Allah. Bukan untuk semata-mata mendapatkan sesuatu. Kasih Tuhan saudara-saudara tidak bisa dibandingkan dengan apapun, maka jangan disempitkan hanya dengan hal-hal yang kita anggap luar biasa, seperti di masa pandemi ini, yang tadinya nggak dapat pekerjaan, yang misalnya tadinya sudah sakit lama lalu sembuh. Bukan hanya itu saudara-saudara. Kasih Allah yang lebih besar adalah ketika ia merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Dan ini yang juga sebenarnya sangat melekat dengan konteks kita saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kan sekarang ini terkenal dengan istilah yang namanya belusukan. Belusukan itu kan konsep seperti ya tadi orang di atas sana, dia turun ke bawah. Seperti para pejabat dari mulai presiden ya, belusukan ke masyarakat, kan kita senang ya. Sekarang bukan hanya presiden, gubernur, wali kota, bahkan menteri sekarang juga belusukan. Dan ketika belusukan kita senang gitu ya, foto-foto, bahkan juga menyampaikan keluh kesah dan lain sebagainya. Itu kan konsep bagaimana sesuatu yang tinggi datang merendah gitu ya. Bahkan sekarang artis-artis pun begitu ya, Atta Halilintar gitu.
Baim Wong gitu, pura-pura jadi gelandangan, mereka belusukan ke masyarakat ketika mereka tahu itu artis, wah sangat senang. Dan konsep Allah ketika Allah merendah bukan bahkan lebih daripada belusukan itu. Dan kalau kita saja sangat senang ketika menerima pejabat atau mungkin artis yang datang ke rumah kita sebagai orang yang dengan sederhana saja sudah sangat bangga, apalagi ini Allah yang turun menjadi sama dengan kita dan bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tapi kita diajak untuk berkarya bersama. Dan inilah yang menjadi bagian kita, yaitu berkarya bersama, mengasihi sesama. Bukan hanya belusukan cari nama, tapi betul-betul melakukan pelayanan bagi sesama. Saya mau memberi contoh dengan kisah seorang bernama Mark Bustos. Boleh tampilkan sebuah gambar? Ya, saudara-saudara, pemuda ini bernama Mark Bustos. Dia adalah pria asal New York yang bekerja sebagai penata rambut atau hairstylist. Ya. Yang bayarannya sebenarnya cukup mahal, tetapi luar biasa saudara-saudara. Dia punya talenta untuk motong rambut, dia berkomitmen untuk menolong sesama dengan dia turun ke jalan-jalan. Ada banyak sekali gelandangan atau kita istilahkan gelandangan tunawisma yang ada di jalan-jalan di New York. Dan mereka itu seringkali kesepian, bahkan dijauhi. Kita aja kalau misalnya ketemu sama tunawisma aja kita takut kan, gitu ya. Atau misalnya kadang-kadang kita anggap mereka sebagai gelandangan atau mungkin juga sebagai orang gila. Padahal mereka-mereka ini yang ada di jalan-jalan raya ini bisa jadi adalah orang yang diusir dari rumahnya, adalah orang yang bangkrut sehingga mereka tidak punya rumah, rumahnya disita, adalah orang yang punya persoalan dalam rumah tangga sehingga mereka harus terpaksa di jalan. Dan si Mark Bustos ini punya pemahaman bahwa soal rambut itu bisa mengubah persepsi. Dan memang para orang-orang yang dipotong rambutnya bersaksi itu ya. Ketika sudah dipotong rambutnya sama si Mark Bustos ini, seperti yang digambar itu, mereka terlihat lebih baik gitu ya, dan orang tidak takut dengan mereka. Dan padahal banyak tunawisma di sana yang merupakan korban diusir dan keluarga lilit hutang dan lain sebagainya. Sederhana sekali. Boleh gambar berikutnya? Iya, saudara-saudara, sederhana. Dia bisa motong rambut dan dia berikan itu pada orang yang membutuhkan, dan hasilnya coba saudara-saudara luar biasa ya. Kalau kita lihat yang di atas, coba tunawisma aja lebih ganteng dari saya. Ya, cakep sekali ya yang di paling atas itu. Padahal dia tunawisma. Dan dia lakukan ini saudara-saudara. Dan yang lebih membuat luar biasa ketika saya membaca profilnya, dia lakukan ini konsisten tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu dia turun ke jalan, kurang lebih 10 orang. Lalu saya coba lihat, ternyata cari tahu bahwa biaya kalau ditata rambut sama dia itu, sekali potong rambut itu 2 juta rupiah. Lalu saya coba berhitung-hitung, taruhlah setahun itu ada 56 minggu. Kalau kita bikin dari 50 minggu saja, kali 10 orang, tiap hari Minggu, kali 2 juta, 1 miliar saudara-saudara dia lepas untuk melayani sesama. Ini bukan sesuatu yang luar biasa kan? Bahwa sesuatu yang nampaknya sederhana tapi ternyata itu adalah sesuatu yang mengubah orang. Ini foto-foto yang diambil tahun 2017, 2018. Lalu saya coba lihat kembali, next gambar berikutnya. Sekarang saya lihat di Instagramnya, dia ada di Filipina. Karena dia juga orang asal Filipina, dia juga ada di Mumbai, India. Dan setiap dia keluar negeri, dia melakukan hal yang sama. Turun ke jalan-jalan memberikan potong rambut yang gratis buat banyak orang. Jadi sederhana saudara-saudara, menjadi bagian dalam karya Allah, dalam mengasihi sesama adalah sesederhana itu. Apa yang kita bisa dan lakukanlah itu bagi orang lain. Saudara-saudara bisa potong rambut, lakukan itu bagi orang lain. Saudara-saudara bisa masak, lakukan itu bagi orang lain. Saudara-saudara bisa memberi dari apa yang saudara-saudara punya, tanpa harus berpikirkan sesuatu yang saudara-saudara tidak punya. Dan itu adalah contoh bagaimana kasih Allah diwujudkan.
Dan bagaimana makna bagi Tuhan pengorbanan dan bagi kita. Saya mengasihi sesama karena saya sudah dikasihi oleh Allah terlebih dahulu. Dan ini yang luar biasa. Sederhana saudara-saudara. Saudara-saudara bisa lakukan di rumah. Bisa kerjasama bersih-bersih rumah. Buat anak-anak sekarang tidak perlu susah-susah untuk mengasihi sesama atau lagi keluarga. Cukup belajar. Belajar yang giat. Itu adalah sudah bentuk kasih yang luar biasa yang saudara-saudara bisa lakukan tanpa harus mencari-cari. Di gereja, sederhana. Bisa sangat sederhana bisa dilakukan dengan secara konsisten. Di jemaat Bekasi, asal jemaat saya itu GKP Bekasi, saudara-saudara, ada satu pelayan yang melakukan hal sangat sederhana konsisten. Dia hanya memungut ya setiap warta jemaat dan liturgi-liturgi yang di meja-meja itu, karena gedungnya gede ya, dia rapikan. Tiap pagi dia datang paling pagi, 3 kali kebaktian dia selalu datang paling lebih dulu. Jadi sehari dia 3 kali kebaktian, melayani, menyambut tamu, menghitung jemaat, dan dia lakukan itu sampai belasan tahun. Dari waktu saya sekolah minggu sampai sekarang dia melakukannya dengan konsisten. Sederhana, cuma datang paling pagi, menyambut setiap jemaat, merapikan warta jemaat yang sudah tidak dibawa pulang, dan dia lakukan itu pagi, siang, sore. Bukan hal yang kelihatannya bukan hal yang besar, tapi dilakukan dengan konsisten dan cinta yang besar. Itulah mengapa Mother Teresa pernah berkata bahwa kasih yang besar itu bukanlah sesuatu yang besar dilakukan dengan tanpa cinta, tetapi sesuatu yang kecil dilakukan dengan cinta yang besar. Dan itu yang harus kita yakini saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan ini juga bukan cuma soal bagaimana kita memberi dan mengasihi, tapi juga soal keselamatan. Kita lihat kembali di ayat 17 hingga 18 saudara-saudara. Dikatakan demikian, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal. Jadi saudara-saudara, luar biasa Allah kita bukan hanya rela berkorban, tapi Dia juga menjadi Allah satu-satunya di dunia ini yang datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Tapi kalau saudara-saudara tidak hidup percaya kepadanya, maka saudara-saudara telah, ya berarti bukan Allah menghukumnya, tapi saudara-saudara sendiri sudah berada di bawah hukuman. Dikatakan dalam firman, telah berada di bawah hukuman. Jadi itu adalah soal pilihan. Bukan Allah sendiri, tapi pilihan kita. Kalau kita tidak percaya, maka kita masih berada di bawah penderitaan itu. Orang itu tetap memilih berada di bawah hukuman, dan ini menjadi persoalan mereka yang tetap memilih tinggal dalam kefanaan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, hidup kekal juga bukan cuma soal percaya, tetapi juga soal jangan membiarkan diri kita terus-menerus bergelut dalam pencarian yang fana, yang membuat kita tidak pernah puas. Jangan terjerumus dalam dosa yang sama, yang juga bisa berubah-ubah. Dosanya mah sama, tapi berubah. Kalau zaman dulu saudara-saudara, kita kalau nyuri jadi anak kecil, itu ya nyuri duit di atas kulkas, ya kan? Di atas meja. Kalau anak-anak zaman sekarang mah canggih. Ya, dia pinjem sama opanya, sama omanya. Minjem Gojek, ini dong akun GoPay-nya gitu. Lalu dia ambil gitu ya, ternyata buat beli game. Buat beli apa namanya skill, beli segala macam itu. Lalu opa omanya ini bingung, dia makan apa sih nih, kok ngambil apa duitnya banyak banget terkuras gitu. Karena opa omanya taunya belinya buat makanan kan, kalau GoPay itu nggak tahu kalau bisa buat beli game. Jadi sekarang anak-anak begitu. Persoalan-persoalannya soal digital, berubah. Cara ngambil duitnya bukan lagi kayak kita dulu tuh di bawah di atas kulkas atau di atas meja atau di lemari, tapi bisa dengan uang digital. Nah, ini yang jangan sampai terjadi, dan bahkan bukan hanya anak-anak
dalam kehidupan kita lihat kebobrokan, korupsi, hoax di mana-mana, kejahatan di dunia maya, dan lain sebagainya. Kita sebagai orang yang hidup kekal, maka memilih untuk tidak hidup di bawah kefanaan dan dosa. Dan inilah dari kekekalan itu, saudara-saudara, bahwa hidup kekal seperti tema kita adalah hidup yang berkualitas dan menjadi berkat. Artinya kita belajar untuk menggunakan kasih Allah itu untuk mengasihi sesama dan berlaku benar. Ingat saudara-saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan hidup kekal tanpa kasih adalah omong kosong. Maka milikilah kasih dan kebenaran dan jadilah berkat bagi sesama. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Sidang jemaat Allah, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Marilah kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, yang kasih-Nya luar biasa bagi kami. Allah yang telah menyelamatkan kami, dan Allah yang telah menjadikan kami sebagai bagian dari kerajaan surga. Tuhan telah mengajak kami bersama-sama untuk bisa menjadi bagian dari kasih Allah itu. Ajar kami Tuhan, untuk bisa oleh karena kasih itu kami melakukan kebaikan. Kami melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan kami hari demi hari. Belajar melakukan dan setia melakukan setiap pelayanan, setiap kasih dari hal-hal yang sederhana, hingga Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang luar biasa. Tuhan, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kembali kami dengan segala kerendahan hati kami datang memohon karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan dan para lansia. Kiranya Tuhan melawat secara khusus Ibu Partiwi Legio, Bapak Ardin Marbun, Ibu Surtina Jiun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asih Hati Banyutawa, Bapak Jakaria Rikin, Ibu Leni Mumek Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Ibu Rita Yati Danci, Bapak Martin Moroku, Bapak Salam Manalu, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Sanirah Sairun, Bapak Antonius Sairun, Bapak Surya Rukmantara, Bapak Sunarto, Ibu Risa Sairun, Ibu Bertina Saiman, Bapak Christian Senduk, Ibu Petronella Rikin, Ibu Marta KNH Siregar, dan saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Biarlah Tuhan, Kau yang mengerti keadaan mereka dan Kau yang memulihkan setiap sakit-sakit yang mereka derita melalui obat-obatan, perawatan cinta kasih yang diberikan oleh sang saudara,
bahkan juga penanganan medis yang dilakukan, kiranya itu memberikan pengharapan akan kesembuhan, dan Tuhan melawat mereka seutuhnya. Dan Tuhan, saat ini jugalah kami mau bersama-sama bersuka cita oleh karena sepanjang sepekan ini Tuhan memberikan pertambahan usia bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan, jemaat kami yang saat ini berulang tahun boleh terus bersyukur untuk pertambahan usia, dan kiranya semakin bertambahnya usia, semakin bertambah hikmat dan berkat Tuhan yang mengalir bagi kehidupan mereka. Segala harapan dan cita-cita di tahun yang baru, di usia yang baru, kiranya semua terpenuhi melalui kehendak Tuhan saja. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami, GKP Jemaat Keramat ini, biar Tuhan selalu menyertai dalam setiap persekutuan dan pelayanan serta kesaksian kami. Terlebih dalam proses kami untuk menyiapkan program-program yang baru, biar Tuhan memberikan hikmat bagi majelis jemaat, komisi-komisi pelayanan, dan seluruh warga jemaat untuk terlibat aktif dalam setiap program-program yang akan direncanakan. Terlebih Tuhan, dalam rencana pengakhiran tugas Bapak Pendeta Thomas, Tuhan juga yang turut campur tangan supaya rencana pengakhiran boleh berjalan dengan baik. Segala kebutuhan dan pembiayaan biar Tuhan juga yang memperlengkapi, baik bagi para panitia maupun juga bagi keluarga Pendeta Thomas dalam pelayanan mereka, biar Tuhan yang terus memperlengkapi dalam kehidupan dan keseharian. Dan Tuhan, kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa supaya proses vaksinasi boleh berjalan terus dengan baik, sehingga itu menolong kami untuk memulihkan segala bagaimana kesehatan dan juga krisis ekonomi. Biar Tuhan yang turut bekerja melalui para petugas medis, melalui pemerintah dan orang-orang dan lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, ya Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan di dalamnya. Dan kami juga mengingat akan saudara-saudara kami Tuhan yang berada di Myanmar oleh karena kerusuhan dan juga kudeta militer yang terjadi. Berikanlah perlindungan bagi setiap warga sipil dengan baik Tuhan, dan biarlah demokrasi bisa berjalan dengan aman dan damai. Biar Tuhan yang turut campur tangan dan bertindak melindungi, bahkan menghukum bagi mereka yang telah melanggar hak asasi manusia. Tuhan, hadirlah bagi Myanmar dan memulihkan keadaan di sana. Dan Tuhan juga berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, kami yang bergumul mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Biarlah segala pencarian kami boleh berlabuh pada pertolongan Tuhan, pada hal-hal yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Bagi kami yang bergumul dalam studi, biar Tuhan yang menolong kami untuk bisa semakin cerdas dan pintar dalam mengemban ilmu. Tuhan berkati juga bagi kami yang bergumul persoalan ekonomi, persoalan relasi yang kurang baik satu dengan yang lain. Dan biarlah pergumulan kami satu demi satu boleh kami selesaikan bersama dengan pertolongan Tuhan. Inilah Tuhan, segala seru permohonan kami, harapan dan permohonan kami ini Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang beribadah di gedung pada saat ini, juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online di kediaman masing-masing. Mohon perhatian sejenak untuk warta selama sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Johannes Simanjuntak, terima kasih Pak Pendeta. Kepada prokantor, pemain musik, dan setiap bagian yang terlibat dalam ibadah minggu ini. Bidang peribadahan dan pembinaan. Ibadah rumah tangga dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.30 melalui Facebook GKP Keramat. Oleh karenanya, mari partisipasi bagi kita sekalian untuk ikut dalam ibadah KRT online.
Selesai ibadah akan dilaksanakan ibadah anak sekolah minggu secara online pukul 9.30, dan oleh karenanya mari kesiapan dan kehadiran untuk adik-adik sekolah minggu. Ibadah pemuda remaja dilaksanakan pada hari ini jam 5 sore secara online via Zoom, dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Rarjo Priartono. Untuk partisipasi kaum perempuan dan kaum pria dalam doa bersama, kami mengucapkan terima kasih, dan oleh karenanya secara simultan akan tetap dilakukan doa bersama kaum perempuan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Maret 2021 pukul 19 secara online, dilayani oleh Pendeta Thomas Rarjo Priartono. Demikian juga untuk doa bersama kaum pria hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 19 juga secara online, dilayani oleh Pendeta Thomas Rarjo Priartono. Kiranya mohon dukungan bagi kaum perempuan dan kaum pria dalam setiap kegiatan tersebut. Bidang keesaan dan kesaksian, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai 20 Maret 2021. Untuk nats ulang tahun terambil dari Mazmur 145 ayat 17. Demikian. Tuhan itu adil dalam segala hal jalannya dan penuh kasih serta setia dalam segala perbuatannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap dukung dalam doa bagi anggota jemaat kita yang dalam kondisi sakit, pergumulan, juga para lansia. Untuk bidang sarana dan dana, rapat tahunan Majelis Jemaat dan PPJ akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Maret 2021. Mohon kiranya kesiapan bagi anggota Majelis Jemaat dan PPJ, dan kiranya Bapak Ibu sekalian boleh mendukung dalam doa. Dan untuk rapat anggota SIDI diinformasikan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 10 secara online melalui Zoom meeting, dan mohon kesiapan bagi kita semua anggota SIDI Jemaat. Majelis Jemaat juga akan mengundang PPJ untuk menghadiri pertemuan di hari Jumat 19 Maret 2021 pukul 19.30 secara online. Untuk informasi selanjutnya dan warta keuangan, Bapak Ibu dapat melihat dalam warta cetak yang akan Bapak Ibu bisa peroleh melalui Majelis Jemaat setempat. Apabila ada koreksi bisa menghubungi Majelis Jemaat. Demikian informasi warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Pada minggu pagi hari ini persembahan ada 2 amplop, yaitu amplop persembahan kolekte ibadah minggu dan amplop penggalangan dana pengakhiran pelayanan pendeta. Buat Bapak Ibu yang hadir, persembahan bisa diberikan, ditaruh, disimpan di laci bangku yang di depan. Buat Bapak Ibu di jemaat yang ibadah di rumah, persembahan bisa ditransfer ke Bank BNI dan Bank BCA yang tertera di layar. Sementara persembahan diberikan, kita mengiringi dengan lagu PKJ 4 bait pertama dan kedua, Angkatlah Hatimu pada Tuhan.
kepada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara, marilah kita saat ini pulang dan kembali dalam aktivitas kita masing-masing dengan meyakini bahwa Tuhan menolong kita untuk memiliki hidup yang berkualitas dan menjadi berkat bagi sesama dan senantiasa setia dalam hidup dalam kebenaran. Kita akhiri dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 450. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tergerus. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ya saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat Minggu Prapaskah keempat, kiranya Tuhan memberkati.